Bahasa Indonesia kian menunjukkan pengaruhnya di tingkat internasional. Baru-baru ini, sebuah peristiwa unik terjadi di Rusia yang menarik perhatian publik, kawasan Asia Tenggara. Dalam sebuah forum terbuka, seorang mahasiswa Rusia mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Perdana Menteri Malaysia terlihat terkejut dan sempat bingung sebelum akhirnya memberikan jawaban dalam bahasa Inggris. Rekaman video dari momen tersebut pun viral di media sosial, memicu berbagai tanggapan dari warganet, baik di Indonesia maupun Malaysia. Kejadian ini menambah daftar panjang, bukti bahwa bahasa Indonesia semakin dilirik oleh dunia. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat menyapa publik dengan menggunakan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia saat membicarakan hubungan bilateral. Aksi ini menuai pujian luas dan dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap bahasa dan budaya Indonesia di mata dunia. Fenomena ini juga tercermin dari meningkatnya minat akademik terhadap bahasa Indonesia di berbagai negara. Beberapa universitas ternama di Eropa, Amerika Serikat, hingga Asia kini membuka program studi bahasa Indonesia, lengkap dengan riset sosial budaya yang mengiringinya. Akademisi asing mulai menaruh perhatian pada bahasa Indonesia, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami geopolitik Asia Tenggara. Namun, perkembangan ini rupanya menimbulkan kecemasan tersendiri di kalangan elit politik Malaysia. Beberapa anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran bahwa bahasa, kalau terus bersaing, hasilnya justru saling menjatuhkan. Tapi kalau kita bergerak bersama, potensi bahasa Melayu Indonesia bisa lebih besar, ujar seorang profesor linguistik dari Universitas Malaya. Pakar hubungan internasional juga menilai keberhasilan bahasa Indonesia sebagai hasil dari diplomasi budaya yang konsisten. Pemerintah Indonesia disebut aktif, memanfaatkan bahasa sebagai bagian dari strategi soft power, baik melalui kerjasama pendidikan, beasiswa, maupun promosi budaya lewat media dan platform digital. 10 tahun saya sudah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, dan Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Yeah. The question is, very good bahasa, I tell you. First class, congratulations. Pengalaman sedikit saya di Korea Selatan, Jepun, Belanda dan Perancis juga menunjukkan pola yang sama. Bahkan negara tetangga kita Thailand dan Indonesia mengamalkan darah yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Itu menurut rakaman dalam perbincangan dengan pihak EPU dan satu agensi kerajaan tidak lama dahulu. Tentulah dengan tidak menafikan peranan bahasa asing. Kita tidak fanatik, kerana bahasa asing juga dapat menjadi nilai tambah dalam pengurusan negara. Peri pentingnya bahasa kebangsaan dalam proses pembinaan negara atau nation building, satu agenda bagi negara yang lepas pada belenggu penjajahan, tergambar dalam pernyataan yang teramat mulia Tuan Kamil Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama negara kita, iaitu kata beliau, negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Saya mohon kerajaan lebih tegas dan berencana dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar surat rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Barangkali kita boleh belajar daripada pengalaman di Perancis yang dapat kita timba apabila kerajaannya memberikan wewenang pada badan perancang bahasa negara itu dalam aspek penguatkuasaan. Sehingga pernah dilaporkan bahawa sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam laman sesawangnya didenda sekian ribu euro. Denda atau hukuman memang bukan matlamat kita, tetapi bersama-sama dengan peruntukan lain dalam akta baharu itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkesan, insyaAllah. Tohmahan bahawa para pejuang bahasa itu dogmatik, fanatik, ekstrim dan lain-lain hanya fitnah belaka, kerana semua pejuang bahasa kebangsaan turut menguasai bahasa asing. Kalau saya berada di luar negara,
yang tidak faham bahasa Melayu, tak mungkin saya bercakap bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Saya harus bercakap dalam bahasa asing. Datuk Yang Dipertua, di peringkat antarabangsa pula, negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun begitu keras, dan ahli UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1/10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Indonesia ialah gerak kerja atashe pendidikan dan kebudayaan kedutaan negara itu di negara-negara utama di dunia dengan program promosi dan publicity yang berkesan. Saya mohon kerajaan menggerakkan Kementerian Luar agar mewujudkan jawatan atashe pendidikan dan kebudayaan yang insya-Allah dapat mengangkat bahasa, kebudayaan, kesusastraan dan aspek lain tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa ni, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia di berbagai belahan dunia, momentum ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi budaya. Sementara itu, respons dari Malaysia mencerminkan dinamika baru di kawasan bahwa pengaruh bahasa bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga identitas dan posisi geopolitik. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan sendiri-sendiri dalam mempromosikan bahasa negara masing-masing, atau justru memilih jalan kolaborasi demi membawa warisan linguistik bersama ke tingkat global? Hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.